Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BR TV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman ngobrol bareng yang pastinya sangat menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Kali ini lagi-lagi kita kehadiran salah satu anak muda yang pastinya sangat menginspirasi sekali. Langsung aja, ini dia Arum. Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Arum? Alhamdulillah baik Kak. Masya Allah. Boleh dong disapa dulu pemirsa BR TV di rumah nih, silakan. Halo semuanya, saya Arum Maisi. Semoga teman-teman semuanya yang menonton pada Ngobrol Bareng hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Waduh, Arum, ini senang sekali ya ngobrol bareng kali ini, kesempatan langsung untuk Arum gitu ya, ngobrol-ngobrol berbincang buat sama pemirsa BR TV di rumah. Arum, kalau boleh tahu apa sih kesibukannya sekarang ini? Baik Kak, saya sekarang masih menjadi mahasiswa semester 8 tingkat akhir ya. Mahasiswa jurusan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu juga saya aktif di beberapa organisasi di dalam kampus dan di luar kampus, serta saya sedang bekerja juga di salah satu startup Career Lab, seperti itu Pak. Waduh, luar biasa. Sekarang lagi mahasiswa akhir nih, lagi sibuk-sibuk skripsi OTW ya, atau lagi ngejalanin berarti ya? Ya. Tapi di sisi lain Arum juga aktif di organisasi dan juga bekerja gitu, part time berarti gitu? Full time Pak, ambil full time. Waduh, full time. Itu UIN Bandung kalau nggak salah negeri kan? Berarti sekarang lagi libur atau gimana? Maksudnya bisa full time gitu? Atau WFH? Kebetulan startupnya emang ini ya, bisa jarak jauh. Jadi semuanya all time itu lewat jaringan gitu. Oh, jadi bisa ngerjain dari rumah ya, WFH gitu ya sistemnya ya? Betul Kak, iya, work from home anywhere. Waduh, Arum ini menarik sih. Arum masih mahasiswa jurusan Ilmu Politik ya. Ini luar biasa sekali, ini calon-calon politisi muda nih pasti. Tapi Arum sebelumnya kenapa sih tertarik ya, sebelum mungkin Arum sampai pada akhirnya sekarang menetapkan menjadi seorang mahasiswa Ilmu Politik. Apa yang melatar belakangi pengen masuk di jurusan Ilmu Politik? Oke, dulu tuh sekitar tahun 2019 ya. Itu kan pemilu juga di tahun 2019, itu saya baru masuk di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ketika bulan April itu banyak sekali pembahasan masyarakat yang membahas mengenai bahwa politik itu kotor, stigma negatif terhadap politik itu beranggapan bahwasanya politik itu tidak baik gitu. Akan tetapi sebetulnya lebih daripada itu, ketika kita mengetahui makna ilmu politik sesungguhnya, apa sih ilmu politik itu bakalan kayak terenyuh banget untuk mengenal lebih dalam makna ilmu politik itu sendiri. Yang saya artikan itu bahwasanya ilmu politik itu adalah untuk kebaikan bersama. Jika politik itu hanya untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompok, itu bukanlah politik namanya, seperti itu. Awalnya mungkin banyak isu-isu negatif soal politik gitu ya, sampai pada akhirnya Arum menggerakkan hatinya untuk membuktikan bahwa ilmu politik itu tidak seburuk yang orang-orang kira gitu ya, sampai pada akhirnya sekarang betul. Arum menggeluti atau sekarang concernnya di bidang ilmu politik. Nah tadi kan kalau Arum udah mungkin 8 semester, itu udah semester akhir dong, dan udah banyak banget hal-hal di jurusan ilmu politik yang akhirnya Arum pelajari. Nah apa yang sampai pada akhirnya Arum menemukan bahwa ilmu politik tuh meaningnya apa? Oke, ilmu politik itu kan berbicara kebanyakan membahas tentang kekuasaan, kepemimpinan. Nah di sanalah sebetulnya ada tata caranya, jadi bukan hanya sebatas praktis semata. Jadi diiringi dengan akademis politik tersendiri, ilmu praktisnya di dalam politik itu ternyata buktinya ada gitu ketika kita mempelajari lebih makna dari politik itu. Politik itu ya intinya bukan hanya sebatas
mengambil kekuasaan atau kita mendapatkan kekuasaan, tapi lebih daripada itu bagaimana kekuasaan yang telah kita raih itu bisa berdampak bagi diri kita sendiri dan orang lain, seperti itu. Tapi seberapa penting menurut Arum anak muda untuk mengenal sebuah politik di Indonesia khususnya? Ya, penting sekali ya Kak. Kenapa penting sekali? Karena politik itu adalah sebuah ilmu. Ketika kita berbahas sebuah ilmu, maka di sana ada metode, ada teori. Dan ilmu politik itu adalah sebagian dari ilmu tersebut. Maka ilmu dalam kita mempelajari politik, khususnya nanti ketika kita bergelut di dunia politik praktis, kita mengetahui bagaimana sih tata caranya untuk berpolitik sehat itu seperti apa. Karena sejatinya politik itu baik gitu. Nah, mungkin yang buruknya itulah, yang stigma negatifnya itulah orang-orang yang mempraktikannya negatif seperti itu. Bahwasanya memang sebagai anak muda ya, khususnya apalagi yang mungkin di beberapa tahun ke depan kita akan memegang kekuasaan itu gitu ya Arum ya, yang sampai akhirnya memang harus kita mau tidak mau kita memang harus mempelajari politik, dan Arum ada salah satu bersama teman-teman yang concern di dalam ilmu politik itu gitu ya. Nah Arum, kalau ngomongin soal ilmu politik, maksudnya sampai pada akhirnya kamu sekarang tertarik untuk belajar kepolitikan gitu. Nah Arum, selain melatar belakangi karena keresahan masyarakat terhadap stigma-stigma negatif soal perpolitikan, khususnya di Indonesia, apalagi? Atau mungkin di sisi lain mungkin orang tua memang menggeluti di bidang perpolitikan atau apa? Kita dari keluarga yang bisa dibilang politik, tapi kita itu berwarna gitu. Tidak pernah satu warna kita ketika dalam pemilu ataupun kita dalam memandang suatu pandangan dalam hal yang berbau politik seperti itu. Nah, kalau yang melatar belakangi selain tadi stigma negatif, ada yang lebih lagi. Saya senang atau menggeluti di bagian penelitian tentang politik. Sekarang juga saya sedang meneliti bagaimana sih sebetulnya korelasi agama dan politik dalam hubungan negara Palestina dan Israel, sehingga kenapa sih di sana muncul mengapa Palestina itu sampai saat ini belum merdeka, apa yang melatar belakangi hal itu gitu. Karena walaupun tidak ada unsur politik, sebetulnya pasti ada gitu, apalagi berbicara tentang kekuasaan. Itu berarti Arum judul skripsinya lagi ngebahas soal itu ya? Iya betul. Waduh, semangat ya. Oke. Arum, kan Arum nih selain menjadi mahasiswa ilmu politik yang sedang aktif di masa-masa akhir kuliahnya nih, Arum juga di CV-nya banyak banget ikut-ikut organisasi. Nah, Arum, sejak kapan sih kamu suka ikut-ikut organisasi seperti itu? Sejak tahun 2018, setelah saya lulus dari pondok. Di sana kan ada saya masanya pengabdian terlebih dahulu. Jadi ketika udah lulus pondok itu tidak diperbolehkan untuk lanjut ataupun keluar begitu saja dari pondok, tapi ada masa pengabdian. Nah, ketika masa pengabdian itu saya selalu berpikir bahwasanya kalau saya hanya berdiam diri tanpa mengikuti kegiatan di luar sana gitu, terasa lebih waktu saya terbuang begitu saja. Makanya ketika weekend, Sabtu dan Minggu ataupun hari libur, ketika saya tidak ada kegiatan di pondok, karena saya mengajar dari Senin sampai Jumat, itu pagi dan sore itu saya mengajar, lalu saya juga menjadi guru piket juga di hari Rabunya full time. Jadi kan saya emang banyak waktu yang harus dihabiskan di pondok. Nah, ketika weekend, Sabtu atau hari Minggu ataupun hari yang memang libur di pondok, saya berusaha untuk mengikuti organisasi di luar pondok seperti itu. Apa organisasi yang biasanya kamu ikuti? 2018. Iya kan? Organisasinya concernnya bidang apa? Sosial atau apa? Keagamaan atau apa? Nah itu betul Kak, saya lebih concern di bidang pendidikan, di agama juga mengikuti, tapi lebih suka di dunia kerelawanan atau volunteer. Organisasi kevoluntiran berarti ya, tentang ke volunteer. Iya. Apa organisasinya kalau boleh tahu, Arum?
Pas awal itu saya mengikuti Sabaya itu YPH Sabaya itu yang ada di Kota Bandung. Terus saya juga ikut menjadi bagian awal itu dari Divisi Pendidikan Inspirator Indonesia Chapter Bandung sampai menjadi Ketua Umum Inspirator Indonesia Chapter Bandung di tahun 2022. Jadi saya mengikuti IICB itu di tahun 2018 sampai 2021 ya. 2021 kemarin saya menjadi Ketua Umum Inspirator Indonesia Chapter Bandung. Itu kalau untuk awalnya ya Kak, awal di tahun 2018. Nah, itu kalau boleh tahu organisasi yang Indonesia apa tuh? Indonesia Chapter, Indonesia Inspirator Chapter Bandung. Ya. Nah, itu kalau boleh diceritain sedikit itu organisasinya apa tuh? Iya, Dan di Kak, bawah kalau naungan itu, apa? Oke, itu NGO juga, sebuah NGO, non-government organization di bawah naungan Yayasan Inspirator Indonesia. Jadi kita ada tingkat nasionalnya nih Kak. Jadi Bandung itu chapter kotanya, tapi Bandung itu menyeluruh untuk bagian Jawa Barat. Karena untuk Jawa Barat sendiri hanya ada di Bandung untuk Inspirator Indonesia Chapter Bandung. Nah, itu organisasinya bergelut kebanyakan di bidang pendidikan. Pendidikan mewadahi pemuda-pemudi yang ada di Indonesia bagaimana sih dalam mempelajari soft skill ataupun hard skill tentang kepemimpinan, leadership, or problem solving. Itu semuanya kita terabas gitu kan, kita semuanya pelajari di sana kayak gitu. Begitupun jika di dalam sosialnya kita mengadakan untuk membantu teman-teman dari Inspirator Indonesia maupun dari masyarakat luar, serta kita pun sering ngadain pembelajaran atau pendidikan di sekolah dasar yang ada di Kota Bandung. Jadi relawannya tuh penyalurannya door to door gitu ya, ke desa mana dan lain sebagainya gitu, atau ada mungkin ada forumnya? Iya, gitu. kalau ke sekolah, iya Kak. Targetnya siapa tuh, kalau boleh tahu? Ya kan? Target penyaluran pendidikan khususnya gitu ya untuk bidang soft skill, hard skill-nya itu biasanya ke siapa? Kalau itu kita ada kegiatan Indonesia Initiative Leader Forum, itu lebih kepada mahasiswa dan pemuda Indonesia. Itu range umur dari 17 sampai 24 tahun. Tapi if ICB Goes to School itu lebih kepada anak SD ataupun anak SMP, kita masuknya ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kalau untuk sosial kita membantunya itu ke masyarakat luas, masyarakat umum yang ada di Kota Bandung. Jadi dia ada beberapa program yang memang diplotkan, ada yang untuk mahasiswa, ada yang untuk anak sekolah khusus tingkat pelajar SD dan lain sebagainya, sama masyarakat berarti ya. Itu berarti banyak ya programnya ya. Iya. Waduh. Ini cukup menarik sih, ngomongin soal organisasi apalagi ya, yang sampai akhirnya memang kalau ngomongin soal sosial, ilmu sosial dan ilmu politik memang tidak akan beda jauh gitu ya. Sebagai mahasiswa ilmu politik juga memang akan harus dibutuhkan berorganisasi seperti ini gitu ya. Tapi Arum, kita akan ngobrol lagi sebentar, kita akan jeda dulu, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.